warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Adalah pujian-pujian yang patut kita keluarkan melalui lisan-lisan kita, yang patut kita basahkan lisan-lisan kita dengannya, untuk mensyukuri daripada segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai kita belum ada sampai nanti Allah wafatkan kita kembali dan dikembalikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga marilah kita sama-sama bersalawat untuk baginda kita yang tercinta, Nabi kita Muhammad SAW, berkat perjuangannya dengan para keluarganya serta para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, yang menjadikan bumi ini melingkupi dengan ketenangan, melingkupi dengan cahaya iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah ciptakan kita sebagai al-insan, sebagai manusia. Allah menciptakan kita sebagai al-insan dalam definisi yang jelasnya adalah makanul khata' wan nisyan, atau tempatnya salah dan tempatnya lupa. Allah ciptakan kita menjadi al-insan karena tahu kita adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan, makhluk yang banyak melakukan kelupaan. Maka oleh karena itu adalah wajar, adalah hal biasa ketika kita dalam kehidupan tidak pernah absen dalam yang namanya melakukan kesalahan. Bahkan dalam hal-hal yang di dalamnya ada perintah-perintah Allah, kadang kita luput dalam mengerjakannya. Kemudian dalam apa yang Allah larang malah kita kerjakan. Waliyadzubillah. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi di nomor 2499. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Masya Allah. Di antara daripada penjelasan hadis ini adalah setiap anak Adam yang kemudian lahir dalam dunia ini, maka dia kemudian pasti akan melakukan kesalahan. Tapi kemudian Allah janjikan kepada orang-orang yang bertaubat, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan yang kemudian mereka bertaubat kepada Allah, maka insya Allah akan Allah terima. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik daripada orang yang melakukan kesalahan ialah yang bertaubat, mendatangi Allah, kemudian mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, tapi kemudian Allah memberikan ampunan yang luasnya lebih luas daripada langit serta bumi. Kemudian tidak satupun manusia di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak luput daripada kesalahan. Maka kemudian Allah berfirman bagi kita, orang-orang yang beriman, yang kita tahu banyak kesalahan yang kita lakukan, Allah ingatkan kita untuk kembali kepadanya melalui surat Al-Imran ayat 133. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan kemudian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kemudian disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan yang Allah berikan kepada kita adalah melingkupi seluruhnya. Bahkan jika kesalahan kita adalah lebih banyak daripada buih di lautan, maka Allah akan datang seluas langit dan bumi untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan untuk kita bersungguh-sungguh dalam menghindari beberapa dosa ini. Di antaranya adalah Nabi menyampaikan ada 7 dosa yang akan membinasakan seseorang yang melakukannya, dan kemudian ada 10 dosa yang perlu kita hindari, bersungguh-sungguh dalam menghindarinya agar kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mawabiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihr wa qatala an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa akala ar-riba
wa akala malal yatim wa tawalla yawm az-zuhf wa qadhafa al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud wan Nasa'i. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah daripada kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu? Kemudian beliau menyatakan, yang pertama adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kemudian yang kedua melakukan sihir. Kemudian yang ketiga membunuh jiwa, yang jiwa tersebut tidak ada hak untuk dibunuh. Kemudian yang keempat adalah memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam berpaling lari pada hari diperintahkannya untuk seluruh umat muslim untuk berjihad dengan harta, jiwa dan raganya. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh wanita yang beriman, yang suci, yang kemudian menjaga kehormatannya dengan tuduhan melakukan perbuatan zina. Diriwayatkan dari Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kemudian ada 10 dosa besar yang diantaranya Nabi menyampaikan untuk kita bersungguh-sungguh dalam melakukan investigasi daripada diri kita untuk tidak melakukannya. Yang pertama dosa itu adalah dosa syirik. Nabi menyampaikan, Allah berfirman diantaranya dalam surat An-Nisa di ayat 48, Innallaha la yughayyiru an yushraka bihi Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang amat besar di sisi Allah. Kemudian yang kedua, dosa besar yang perlu kita hindari adalah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, Innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tiadalah yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum-kaum yang kafir. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang yang merasa aman daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang akan merugi di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 32, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbaktilah kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian yang kelima di antaranya adalah membunuh orang-orang yang tidak ada hak untuk dibunuh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa di ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzabahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekallah ia di dalamnya dan Allah akan murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang keenam, ialah memakan riba. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila yang dialaminya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhannya, lalu kemudian dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, dan kemudian terserah Allah urusannya. Orang yang kemudian kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Kemudian yang ketujuh adalah melakukan dosa zina atau berzina. Allah menyampaikan dalam surah Al-Furqan di ayat 68-nya, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar atau yang hak, dan tidak berzina atau tidak melakukan zina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosa-dosanya di yaumil hisab nanti. Kemudian yang kedelapan adalah meminum khamr atau meminum minuman keras. Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang kesembilan adalah memakan harta anak yatim. Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa di ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Allah menyampaikan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 dan tidak kalah penting adalah meninggalkan salat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salat merupakan hal yang pertama akan Allah hisab di yaumil akhir nanti. Maka dari itu, orang yang meninggalkan salat adalah akan mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 Allah menyampaikan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah menyampaikan, apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar, neraka saqar? Maka kemudian para penghuni neraka saqar menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka semoga dengan kita memahami semua ini, Allah hindarkan kita dari kemurkaannya, dan oleh karena itu kami menasihatkan kepada diri kami pribadi maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin luput daripada pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bertaubat sebelum datangnya keterlambatan. Marilah kita sama-sama bertaubat selagi Allah sempatkan diri kita untuk bertaubat. Marilah kita bertaubat selagi Allah sempatkan diri kita untuk bertaubat. Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal kita, kapan ajal akan menjemput kita. Karena ajal tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Dan maka sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang dalam kehidupannya memenuhi catatan amalnya dengan dosa-dosa, namun kemudian ajal datang kepadanya dalam keadaan ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita semua sebelum wafatnya kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil karim wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati bi qudsih wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان في غزة في فلسطين وفي كل زمان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة